Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang visualisasi data dengan tabel. Kenapa visualisasi dalam statistik itu penting? Agar data mudah dibaca, baik dari data awal maupun dari hasil output analisis data. Oke, bentuk tabel ada dua jenis ya. Ada tabel untuk data kualitatif, ada tabel untuk data kuantitatif. Untuk tabel data kualitatif, sering pula kita dengar istilahnya adalah tabel frekuensi, kemudian ada juga tabel kontingensi. Kemudian kalau datanya kuantitatif, maka cara membuat tabelnya yaitu tabel frekuensi yang populer digunakan adalah aturan Stargers. Oke, yang pertama dulu adalah tabel distribusi frekuensi untuk data kualitatif. Baik, misalnya ada data seperti ini, ada nomor, variabel jenis kelamin, laki-laki, perempuan, ya. Kemudian ada tinggi, data kuantitatif ini ya, tinggi badan, berat badan ini kuantitatif, kemudian agama adalah kualitatif. Oke, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan definisi kuantitatif dan kualitatif. Oke, jenis kelamin ini data-datanya adalah laki-laki, perempuan yang isinya tidak dapat dioperasikan secara matematik, artinya laki-laki tambah perempuan tidak hasilnya ya, maka ini disebut sebagai variabel kualitatif. Kemudian tinggi ini adalah bisa dijumlahkan ya, maka ini adalah kuantitatif. Begitupun dengan agama Islam, Kristen, Hindu, kalau dijumlahkan maka tidak ada agama lain dari hasil penjumlahan ini, maka ini juga variabel kualitatif. Pada data ini terdiri dari 21 observasi atau pengamatan. Oke, tabel frekuensi pada data kualitatif, misalnya pada variabel agama, maka kita bentuk dalam seperti ini. Agama berarti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha ya. Kemudian frekuensi merupakan banyaknya agama di variabel ini. Oke, misalnya Islam di sini ada 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maka agama Islam frekuensinya yaitu 13 pengamatan. Kemudian Kristen ada 4, Katolik ada 2, Hindu ada 1, Buddha ada 1, sehingga total keseluruhan yaitu 21. Kemudian frekuensi relatif merupakan hasil pembagian masing-masing frekuensi dengan totalnya. Oke, sebagai contoh misalnya Islam ini ya, 13 dibagi 21 berarti 0,619. 4 dibagi 21 0,19, 2 dibagi 21 0,0952 dan seterusnya. Ketika frekuensi relatif ini dijumlahkan, maka totalnya sama dengan 1. Nah, apa sih gunanya frekuensi relatif ini? Yaitu untuk membuat persentase. Oke, misalnya berapa persen ke agama Islam di data ini, maka cukup dikalikan 100 frekuensi relatif. 0,619 dikali 100 berarti 61,9%. 0,19 dikali 100 19%. 0,0952 dikali 100 9,52%, dan seterusnya sehingga totalnya adalah 100%. Nah, coba kita lihat bahwa dengan merekapitulasi variabel seperti ini, maka ini tampilannya lebih sederhana dan kita bisa memberikan deskripsi berbagai kalimat atau kata bahwa misalnya agama Katolik pada variabel ini yaitu sebesar 9,52% dari total agama yang lain. Oke, jadi tampilannya lebih menarik, tidak panjang seperti ini. Misalnya andai kata kita punya data jutaan, maka tidak mungkin kita masukkan di laporan kita sebanyak jutaan baris ya dalam bentuk tabel seperti ini. Maka kita perlu melakukan rekapitulasi atau membuat tabel frekuensi supaya tampilannya lebih sederhana.
Oke, berikutnya adalah tabel rekapitulasi menurut jenis kelamin. Oke, ini jenis kelamin cuma dua ya, yaitu laki-laki dan perempuan. Misalnya, jenis kelamin laki-laki frekuensinya sebanyak 12. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian frekuensi untuk perempuan yaitu sebanyak 9. Sehingga totalnya sama dengan 21. Oke, berikutnya frekuensi relatif yang merupakan hasil bagi masing-masing frekuensi dengan totalnya. 12 dibagi 21 sama dengan 0,571. 9 dibagi 21 0,429. Sehingga kalau di total ini maka hasilnya sama dengan 1. Oke, berikutnya adalah persen. Persen ini merupakan perkalian 100 dari frekuensi relatifnya ya. Cukup dikalikan 100 saja ini. 0,571 dikali 100 57,1%. 0,429 dikali 100 42,9%. Sehingga totalnya adalah 100%. Oke. Kalau mau cara cepatnya tinggal ini ya, 12 dibagi 21 dikali 100 maka 57,1%. 9 bagi 21 dikali 100 maka 42,9%. Nah, begitupun dengan jenis kelamin ya. Tampilannya sangat sederhana sekali. Cukup 4 baris ya dari 21 baris ini. Maka tabel frekuensi ini sangat cocok digunakan untuk menggambarkan sebuah data. Oke, berikutnya adalah tabel ilmiah. Nah, supaya lebih menarik lagi, coba kita perhatikan slide sebelumnya ini. Rekapitulasi menurut agama ini bentuk tabelnya belum ilmiah ya. Kalau kita misalnya menyusun laporan hasil, misalnya skripsi, tesis, disertasi, ataukah dalam bentuk jurnal, biasanya kita dituntut untuk membuat tabel ilmiah. Nah, apa itu tabel ilmiah? Coba kita perhatikan pada slide berikutnya. Bentuknya seperti ini. Oke, salah satu bentuk tabel ilmiah adalah tidak ada lagi garis pemisah kolom. Oke, tidak ada lagi garis pemisah kolom. Terus yang kedua, garis horizontal ini hanya ada paling atas, paling bawah, dan pemisah antara nama kolom ini. Kalau ada total maka dipisahkan juga dengan garis horizontal. Apabila total tidak ada maka cukup 2 di atas garis, 1 di bawah. Oke. Jadi isi dalam tabel ini tidak ada lagi garis baik horizontal maupun vertikal. Nah, inilah bentuk tabel ilmiah. Kemudian tabel ilmiah juga dituliskan nama tabelnya. Oke. Selain itu, tabel ilmiah juga dituliskan sumbernya. Sumber ini dari mana? Oke, apakah data primer, ataukah sumbernya berasal dari website, ataukah sumbernya berasal dari hasil pengolahan data aplikasi statistik tertentu, misalnya SPSS. Tuliskan pula tahunnya. Ya. Jadi ini tabel ilmiah untuk variabel agama. Nah, tampilannya lebih sederhana dan lebih menarik. Berikutnya adalah tabel ilmiah untuk jenis kelamin. Oke, sama ya. Ini nama kolom. Oke. Kemudian laki-laki, perempuan, isinya tidak ada lagi garis vertikal maupun horizontal. Cukup nama kolom atas sama total di bawah. Terus tabelnya, ini nama tabelnya. Kemudian ini di bawah adalah sumbernya. Ingat, dalam penulisan ilmiah tidak perlu pakai warna ya. Cukup polos saja warna putih semuanya. Kalau membuat dalam tesis, skripsi, disertasi ataupun dalam jurnal. Oke, kunci dalam membuat tabel yaitu tabel harus memberikan informasi yang dapat dimengerti oleh pembaca. Jadi kalau Anda membuat tabel maka seolah-olah Anda sebagai pembaca, maka pembaca harus mengerti. Jangan sampai kita membuat tabel hanya kita dan Tuhan yang mengerti ya. Jangan sampai seperti itu. Maka tabelnya harus menarik, ilmiah, dan mudah dimengerti oleh pembaca. Nah, berikutnya adalah tabel kontingensi. Oke, misalnya ada data seperti ini ya, data sebelumnya. Nah, tabel kontingensi ini
digunakan untuk melihat distribusi dari dua data kategorik atau lebih. Bisa dalam bentuk baris atau kolom, persentase total sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tabel kontingensi ini melibatkan dua variabel atau lebih. Kalau tabel frekuensi sebelumnya hanya masing-masing satu variabel. Ada tabel agama, ada tabel jenis kelamin. Kalau kontingensi ini akan menggabungkan dua variabel kategorik. Sebagai contoh misalnya ini, jenis kelamin, laki-laki, perempuan, agama, Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Kristen. Jadi melibatkan dua variabel ya sekaligus, yaitu variabel jenis kelamin dan variabel agama. Nah, kita akan mencari pasangannya masing-masing. Misalnya, laki-laki yang beragama Buddha itu sebanyak satu pengamatan. Nih, kita cari sini, Buddha ini. Laki-laki yang beragama Buddha cuma satu di sini. Ya. Nah, laki-laki yang beragama Hindu tidak ada. Laki-laki yang beragama Islam sebanyak 9 orang. Laki-laki beragama Katolik sebanyak 1 orang, dan seterusnya. Begitupun dengan perempuannya, yang beragama Buddha tidak ada, yang beragama Hindu 1, dan seterusnya. Sehingga total jenis kelamin laki-laki itu sama dengan 12 orang, dan total jenis kelamin perempuan sama dengan 9 orang. Kita juga bisa mengetahui total masing-masing agama ya. Buddha 1 orang, Hindu 1 orang, Islam 13 orang, Katolik 2 orang, Kristen 4 orang. Kalau ditotalkan keseluruhan ke sini dijumlahkan, maka hasilnya adalah 21. Begitupun di sini ya. 12 tambah 9 sama dengan 21. Nah, inilah tabel kontingensi yang bentuknya sudah ilmiah, yaitu tidak ada lagi garis antar kolom ya. Tapi jangan lupa nanti ya, tuliskan nama tabelnya dan tuliskan juga nama sumbernya. Oke, nah coba perhatikan di atas kolomnya ini. Jenis kelamin ini mengambil 2 baris ya. Oke, dan diletakkan di tengah-tengah. Agama karena terdiri dari 5 kategori, maka dipisahkan oleh tanda garis seperti ini. Jadi kalau nama kolom yang terdiri dari 2 baris, maka dipisahkan dengan tanda garis yang memuat kategori. Total ya, total tidak memuat ya, maka total ini di merge juga menjadi 2 baris ya. Jenis kelamin dan total di merge ya. Nanti kita akan perlihatkan bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Office atau di Word ya. Oke, ini total digabung jadi 1, begitupun jenis kelamin. Oke, itulah penjelasan dan tata cara membuat tabel frekuensi untuk data kualitatif. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.